Bayangkan sebuah negara di mana sejak awal sejarahnya tidak pernah ada agama, tidak pernah ada ajaran tentang Tuhan, malaikat, surga, atau neraka. Tidak ada kitab suci, tidak ada hari raya keagamaan. Bahkan kata beribadah pun tidak pernah dikenal. Di negeri itu, anak-anak tumbuh tanpa pernah diajarkan doa. Sekolah tidak mengajarkan nilai-nilai keimanan, tapi hanya logika, hukum, dan ilmu pengetahuan. Manusia hidup hanya berdasarkan apa yang bisa mereka lihat, dengar, dan ukur. Tidak ada yang percaya pada hal gaib, tidak ada rasa takut pada hari pembalasan, dan tidak ada harapan bahwa setelah kematian akan ada kehidupan yang lebih baik. Kehidupan terlihat tenang, teratur. Tapi dari luar, kita bisa bertanya-tanya, apakah ini kedamaian atau kehampaan? Moral yang diciptakan manusia. Di negeri tanpa agama, kebaikan tidak berasal dari perintah Tuhan. Kebaikan adalah kesepakatan manusia. Moral bukan sesuatu yang sakral, tapi hanya hasil diskusi dan suara mayoritas. Contohnya, mencuri dianggap salah bukan karena berdosa, tapi karena mengganggu stabilitas masyarakat. Membunuh dilarang bukan karena ada larangan dari langit, tapi karena merugikan komunitas. Namun, ketika aturan dibuat manusia, maka manusia pun bisa merubahnya. Hari ini mencuri salah, besok bisa jadi boleh, tergantung siapa yang berkuasa. Tanpa nilai mutlak dari Tuhan, semua nilai menjadi relatif. Dan ketika hukum hanya menjadi alat politik, dan kekuasaan bisa membeli kebenaran, maka yang tersisa adalah kekacauan yang dibungkus rapi oleh aturan. Kematian hanya sebatas mati. Di negara ini, pemakaman bukan upacara sakral. Tidak ada pembacaan doa, tidak ada air suci, tidak ada harapan akan pertemuan di akhirat. Kematian hanyalah akhir biologis. Jasad dikuburkan atau dibakar tanpa upacara khusus. Orang yang ditinggalkan tidak menangis karena takut akan kehilangan secara spiritual, tapi hanya merasa kehilangan fisik. Tidak ada keyakinan bahwa orang yang dicintainya pergi ke tempat yang lebih baik. Akibatnya, hidup pun kehilangan makna spiritual. Jika semuanya akan berakhir di tanah, maka untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa menolong orang? Untuk apa berkorban? Tanpa surga, tanpa pahala, dan tanpa keabadian, manusia hanya berlari dalam lingkaran yang sunyi. Teknologi menjadi Tuhan baru. Ketika agama tak pernah hadir, manusia mencari pengganti. Dan yang menggantikannya adalah teknologi. Di negeri ini, manusia menyembah logika, statistik, dan kecerdasan buatan. Semua masalah diserahkan pada algoritma. Bahkan pernikahan, karir, hingga pendidikan semuanya ditentukan oleh mesin. Emosi dianggap kelemahan, iman dianggap ilusi, kebaikan pun dihitung dari efisiensi dan keuntungan. Lambat laun, manusia menjadi lebih dingin. Mereka mungkin tidak membunuh, tapi juga tidak mencintai. Mereka mungkin tidak mencuri, tapi juga tidak peduli. Tanpa agama, manusia tak lagi menjadi manusia, tapi hanya bagian dari sistem. Tapi, apakah agama selalu membawa damai? Kita tidak bisa menutup mata. Sejarah menunjukkan banyak peperangan terjadi karena perbedaan agama, konflik antarumat, diskriminasi atas nama iman, kebencian yang lahir dari keyakinan yang berbeda. Maka bisa saja negara tanpa agama justru lebih damai. Tidak ada minoritas agama, tidak ada intoleransi, tidak ada pemaksaan keyakinan. Semua manusia setara secara hukum dan secara sosial. Tapi apakah kesetaraan tanpa identitas itu benar-benar damai? Atau hanya ilusi dari masyarakat yang kehilangan jati diri? Agama bukan hanya soal ritual. Ia adalah identitas, makna hidup, dan harapan. Ketika manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, pada akhirnya, manusia tidak pernah bisa hidup tanpa sesuatu yang diyakini. Jika bukan Tuhan, maka akan ada hal lain yang disembah, kekuasaan, uang, teknologi, ideologi. Tanpa sadar, manusia akan menggantikan agama dengan agama baru yang lebih berbahaya, karena tidak pernah mengajarkan cinta dan pengampunan. Negara tanpa agama bukan berarti masyarakat tanpa keyakinan. Mereka tetap percaya, hanya saja bukan pada Tuhan, tapi pada sistem buatan manusia. Dan pertanyaan besarnya adalah, apakah manusia cukup bijak untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri? Menurut kamu,
Apakah dunia akan lebih baik tanpa agama? Atau justru manusia butuh agama untuk tetap menjadi manusia? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak tertinggal konten reflektif dan edukatif berikutnya.